tentang keluarga siap, keluarga taat. Saya mencoba membawakan materi ini berangkat dari apa yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Iqasatul Afan wa Syaikhus Syaitan. Di antara kutipan, salah satu kutipan dari apa yang ditulis oleh beliau rahimahullah ta'ala adalah di antaranya wa min alamati sifatul qalbi ayyakuna istimamu bitasbih amali a'jamu minhu fil amali wa yahrisu ala ikhlasi fihi wa nasihati wal mutafa'ati wal ihsani fihi wa yashatu ma'adalik kabina tawahi alaihi wa takfirahu bitakfillah. Di antara tanda-tanda sehatnya hati adalah pusat perhatian hati kepada memperbaiki amal itu lebih besar dari amal itu sendiri. Karenanya ia senantiasa menjaga keikhlasannya kepada Allah, dia menjaga niat-niatnya dan amal-amal yang dilakukannya semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Dia menjaga kesetiaannya kepada Allah dengan tunduk kepada syariat-syariat Allah. Dia senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan setiap gerak, pikir dan rasa yang dilakukannya. Dia juga senantiasa berusaha semaksimal mungkin untuk ittiba'us sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak berhenti di situ. Orang yang memiliki hati yang sehat, dia senantiasa bisa menyaksikan nampak pada dirinya bahwasanya dia bisa melakukan seluruh kebaikan-kebaikan yang dilakukannya itu semata-mata karena karunia Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena karunia Allah Subhanahu wa taala, mustahil dia bisa melakukannya. Kemudian dia juga semaksimal mungkin berusaha untuk melakukan kebaikan-kebaikan itu, namun dia senantiasa menyadari bahwasanya dalam melaksanakan kesemuanya itu mesti ada kekurangan-kekurangan karena dia adalah manusia yang lemah, dia tidak berdaya, dia banyak kekurangan. Nah, jawabannya di rahmat Allah Subhanahu wa taala. Salat yang kita kerjakan itu bukan semata terdiri dari gerakan dan ucapan dari takbiratul ihram sampai kemudian salam. Namun di dalamnya ada khusyuk dan syukur. Puasa yang kita lakukan bukan semata-mata menahan lapar dan dahaga dari sejak terbitnya matahari sampai kemudian terbitnya matahari, dari terbitnya fajar sampai kemudian terbenamnya matahari. Namun di dalamnya ada penguasaan diri, ada pengendalian hawa nafsu. Begitupun dengan umrah dan haji yang kita lakukan. Umrah dan haji yang kita lakukan itu bukan semata-mata ibadah, ritual ibadah yang diawali dengan ihram, kemudian berakhir dengan tahalul. Namun di dalamnya ada syiar, di dalamnya ada pengorbanan, begitu seterusnya. Maka demikian halnya dalam kehidupan keluarga atau rumah tangga, bukan semata-mata pemenuhan hak dan kewajiban. Seorang suami menunaikan kewajibannya sebagai seorang suami, begitupun dengan istri menunaikan hak-hak suaminya secara optimal. Bukan semata-mata itu, tetapi di dalamnya tidak lain dilakukan oleh mereka semuanya untuk dalam rangka semakin mendekatkan diri hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, membangun dan mendekatkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena dia akan senantiasa fokus perhatiannya bukan semata-mata pada pemenuhan hak dan kewajiban itu. Di dalam ibadah berkeluarga atau rumah tangga itu ada penerimaan dan pengorbanan, ada pemeliharaan dan penghayatan, ada perhatian dan dukungan, kemudian ada perlindungan dan pengayoman, pendidikan dan perbaikan. Semuanya adalah dalam rangka untuk membangun hubungan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga parameter sebuah keluarga yang sehat, kalau kita mencoba mengambil pelajaran dari apa yang disampaikan oleh Imam Qayyim al-Jauziyah tadi, yang pertama adalah dalam berkeluarga dan rumah tangga itu harus menjaga niat-niatnya. Untuk apa? Semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas, jadi semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Seorang suami yang bekerja sangat keras, mungkin capek, lelah, penat dalam mencari nafkah. Namun bagi dia nggak jadi soal, karena yang dia harapkan adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi keluarganya, anaknya, istrinya menganggap apa yang diberikannya itu kurang dengan ini dan itu tidak terpenuhi, kemudian mereka komplain,
Tetapi kalau yang dicari ridho Allah, dia tidak akan pernah menyebut. Sudah kerja capek loh, sudah kerja polen kayak gini kamu masih ngeluh, nggak akan ngomong gitu. Karena yang dicari adalah ridho Allah. Seorang istri yang disibukkan dengan aktivitas harian rumah tangganya dari sejak pagi-pagi buka sampai kemudian seluruh mata terpejam, itu tidak akan pernah mengeluh, tidak akan pernah komplain, tidak akan pernah protes ketika seluruh jerih payahnya dari mulai membersihkan rumah, kemudian menyiapkan anak-anak, memasak, dan seterusnya, dia tidak akan pernah merasa tidak mendapatkan perhatian dan dukungan dari suami kalau yang dicari adalah semata-mata ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena apa yang dilakukannya semata-mata dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah gunanya kita sengaja terus menerus penting untuk memperbarui niat kita agar dalam keluarga atau rumah tangga itu semata-mata mengharapkan dari Allah. Kemudian yang kedua adalah menjaga kesetiaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya adalah tunduk kepada syariat Allah yang telah ditetapkan. Bagaimana seorang suami bisa kuat kalau subuhnya saja masuk? Kemarin ada yang sempat komplain ketika kami kan ini. Itu kalau mau nasihati orang, mau langsung saja tutup poin ke orangnya, nggak usah di-upload di status di Facebook. Saya katakan ini tembakan untuk semuanya, bahkan untuk yang ngomong yang nulis status juga. Bagaimana seseorang itu tidak bisa menjaga hubungan kedekatan dengan sholat tepat waktu, ya. Kalau begini, kalau orang subuh saja masuk sudah bisa dipastikan dia tidak melaksanakan sholat sunat, ya. Apalagi tahajud yang mulai, ya. Padahal urusan seorang laki-laki atau pemimpin rumah tangga itu besar sekali di mata Allah Subhanahu wa taala. Dia butuh dukungan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau subuhnya aja sering masuk? Bagaimana seorang suami itu akan memandang baik istrinya kalau dia tidak bisa menjaga pandangan matanya? Biasanya kalau suami itu dia tidak bisa berterima kasih atas kebaikan istrinya. Dia senantiasa merasa melihat kekurangan pada diri istrinya. Ya karena pandangan matanya lebih banyak tertuju kepada hal-hal yang haram. Sering tidak disadari, tapi ini banyak menimpa dalam keluarga-keluarga yang Allah peringatkan dengan dia merasa tidak memiliki cinta, tidak menyayangi istrinya atau keluarganya, dan memandang orang lain lebih baik daripada istrinya. Ya, karena dia tidak bisa menjaga pandangan matanya. Di era sosial media seperti di era teknologi informasi seperti sekarang ini, mungkin orang itu mudah tergoda untuk melihat hal-hal yang haram. Alhamdulillah. Semua alhamdulillah menjadi. Bagaimana seorang istri bisa memandang kebaikan suaminya sementara pemberian pemberian suaminya berupa nafkah, perhatian dan dukungan, perlindungan, pengayoman yang diberikan suaminya, dia tidak pernah melihat kebaikannya. Bagaimana seorang istri akan bisa mensyukuri pemberian suami sementara apa yang selama ini telah diberikan oleh suaminya dia tidak memiliki perhatian atau tidak berterima kasih karenanya? Maka keluarga yang sehat itu adalah keluarga yang senantiasa menjaga syariat Allah. Jadi setiap keluarga itu punya sungguhnya setiap masalah yang menimpa keluarga dan rumah tangga itu lebih banyak terkait karena adanya pelanggaran syariat. Suami yang tidak menjaga sholat-sholatnya, ya. Kemudian istri yang tidak menutup auratnya. Ini mungkin nampak klise, tetapi banyak menimpa di kalangan keluarga atau sekalipun dari keluarga yang memang ini sudah mengikuti kajian demi kajian tidak selama sekian lama. Ingat para suami, kita semua para suami ini telah mendapatkan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha, dan perintahkan kepada keluargamu untuk mendirikan sholat dan bersabarlah. Sekarang bagaimana kita akan bisa memerintahkan keluarga ini untuk mendirikan sholat kalau suami saja sering menunda-nunda, bahkan meninggalkan, sering masuk ketika masjid dan seterusnya. Begitupun dengan sholat
sunnah, sholat sunnahnya juga harus dicukupi, karena sekali lagi sholat yang kita kerjakan bisa jadi banyak kekurangan. Ingat, para suami turunan dari kata qawam itu adalah qaim, turunannya lagi adalah dari kata aqama yuqimu. Semua perintah sholat diawali dengan iqam, dan imam dalam rumah tangga diawali dengan kata qawam. Maka seseorang itu seharusnya setelah dia berumah tangga sebagai seorang suami, dia harus qawam, dia harus lebih baik lagi sholat, kualitas sholatnya, dia bisa menjadi imam dalam keluarga atau rumah tangga tersebut. Jadi kalau sholat tadi sering masuk, gimana mau jadi imam? Sholat tadi sering masuk, gimana mau jadi imam? Nah, kemudian juga para ibu juga mengingatkan sering untuk betul-betul menjaga aurat. Menjaga aurat bukan sekedar menutup seluruh badan kita dengan sehingga tidak terlihat di mata para ajnabi atau orang-orang yang tidak halal untuk melihat aurat kita, tapi juga termasuk menjaga pandangan orang dari foto-foto kita yang bertebaran di akun sosial media kita. Ya. Kemudian yang ketiga adalah ittiba usul. Keluarga yang sehat itu senantiasa berusaha semaksimal mungkin meneladani rumah tangga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Menurut saya kita memang bisa meneladani 100%, tetapi ikhtiar harus maksimal. Ikhtiar yang kita lakukan untuk meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam harus betul-betul maksimal kita lakukan. Peran dan fungsi dalam keluarga sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, bagaimana seorang laki-laki dalam posisi sebagai seorang suami dari seorang istri, bagaimana posisi dia sebagai seorang ayah dari beberapa anaknya, bagaimana posisi dia sebagai anak dari orang tuanya. Jangan sampai ketika seseorang itu menikah dengan seorang wanita, kemudian sibuk dengan urusan keluarganya dan tidak perhatian kepada orang tuanya. Jadi semuanya lengkap pada diri Rasulullah SAW, sebagai kakek, sebagai suami, sebagai ayah, dan seterusnya. Jadi seperti itu. Orang yang memiliki keluarga, ya dia senantiasa berdoa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang bagaimana keluarga dan rumah tangganya. Karena banyak sekali hari ini orang mencoba menerapkan cara berkeluarga dan berumah tangganya yang pada modern, tapi itu banyak keluar dari nilai-nilai Islam. Selanjutnya yang tidak kalah penting adalah Islam. Keluarga yang sehat itu. Keluarga yang sehat itu adalah keluarga yang senantiasa di dalam pada diri keluarga itu merasa dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang senantiasa merasa dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala, ya, dia merasa itminan baik ketika berdekatan maupun berjauhan. Dia merasa nyaman, ya, baik ketika saat bersama maupun saat berpisah. Karena pasti merasa dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Begitupun dengan anak-anak. Baik ketika berdekatan dengan orang tuanya ataupun berjauhan dengan orang tuanya, baik di hadapan gurunya maupun saat bergaul bersama kawan-kawannya. Ya. Bagi dia, karena dia senantiasa merasa mengawasan Allah Subhanahu wa taala, bukan karena tergantung kepada kawan-kawannya atau orang tuanya ataupun gurunya, maka dia akan senantiasa menjaga ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itminan, suami istri merasa senantiasa dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di era disruptif sekarang ini, yang saya gambarkan yang lalu pada pertemuan yang lalu. Ini di satu sisi ini adalah banyak sekali kemudahan yang diberikan oleh Allah SWT melalui teknologi yang saat ini, namun bukan tidak menutup kemungkinan ini sekaligus menjadi ujian. Ada satu ayat dalam surat Al-Maidah 94 di mana Allah telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la yabluwannakumullahu bisyai'in minasyai'i tanalu aidikum wa rimakum liya'lamallahu ma yakhafu bil ghaib faman ittaba dzalika falahu adzabun adzim. Kalau kita cek ayat ini berkenaan dengan asbabun nuzulnya ketika para sahabat tengah menunaikan ibadah haji umrah. Disebut ibadah umrah Hudaybiyah. Dalam perjalanan mereka mulai kekurangan perbekalan, mulai kelaparan, ya. Dalam kondisi yang seperti tergambar di screen ini, bagaimana orang dalam perjalanan di tengah padang pasir, seperti sekarang ini ya, kalau kita menggunakan ibadah umrah,
Begitu ihram, kita kemudian uh, melafalkan juga labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal syarika lak. Itu bisa kita ulang-ulang sambil duduk dengan nyaman di dalam kursi yang ber-AC, yang semua makanan tersedia. Kalau capek berhenti karena tertidur, kemudian lanjut lagi labbaik Allahumma labbaik. Kita mau makan apa saja tersedia. Hampir kecil kemungkinannya kita kehabisan perbekalan. Sementara para sahabat ketika menunaikan ibadah itu mulai kondisi perbekalan menipis dalam keadaan lapar pada saat yang bersamaan berdatangan binatang-binatang buruan mendekati mereka. Jadi mungkin kalau kita saya ini menunaikan ibadah umroh dan haji ada larangan berburu. Larangan berburu itu mungkin beranggapan apa ya relevansinya? Larangan berburu itu. Sementara apalagi kalau larangan berburu. Nah, ataupun nuzul ayat ini menjelaskan bagaimana ketika kondisi orang itu sedang kelaparan, kekurangan bekal, kemudian binatang-binatang buruan itu mudah untuk ditangkap baik dengan tangan maupun senjata ala kadar ya dengan tombak. Maka ini ujian bagi para sahabat. Maka Allah Subhanahu wa taala menegur gitu. Ya, menegur mereka semuanya. Mereka merasa nggak di dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Kalau para sahabat kemudian berhenti untuk tidak tergoda untuk berburu binatang buruan, meskipun itu mudah ditangkap, mudah didapatkan, ini sekedar diolah sedikit sudah dapat makanan yang paling lezat. Itu tidak dilakukan. Demikian juga kondisi sekarang ini di era disrupsi. Semua hal itu dimudahkan. Kita mau belanja apapun mudah. Kita mau belajar apapun tersedia referensinya. Kita mau berhubungan dengan siapapun bisa. Bahkan mungkin berbeda bahasa pun bisa dilakukan dengan satu aplikasi translator misalkan seperti itu mudah dilakukan. Tapi seluruh kemudian yang Allah Subhanahu wa taala melalui teknologi informasi ini bisa jadi ini adalah ujian dan beban untuk kita semua. Kita ada nggak kita merasa dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala? Jadi kemudian yang berikutnya keluarga yang sehat itu sekalipun dia bisa melaksanakan fungsi dan perannya sebagai suami, sebagai istri, kemudian dalam keluarganya itu bisa menunaikan hak dan kewajibannya dengan sangat baik, tapi dia menyadari bahwasanya dia bisa melakukan itu semuanya karena karunia Allah, bukan karena hebatnya dia, bukan karena latar belakang pendidikan dia, bukan ekonominya yang serba berkecukupan, bukan, tetapi dia meyakini bisa menunaikan itu semuanya karena karunia Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam surat Yunus ayat 58, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah dengan karunia Allah dan dengan rahmatnya maka disebabkan itu dalam mereka bergembira. Dia lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Jemaah yang dirahmati Allah. Setelah dalam keluarga atau rumah tangga itu dia bisa menjaga niat-niatnya, semata-mata mencari di Allah Subhanahu wa taala, dia senantiasa berusaha untuk tunduk kepada syariat Allah, menjaga kesetiaannya kepada Allah. Dia selalu berusaha untuk ittiba' sunnah, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia juga senantiasa merasa dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun dia berada, di tengah keluarga atau tengah perjauhan, ketika berada di tengah keramaian atau di kalau sendirian, dia senantiasa merasa dalam pengawasan Allah. Kemudian juga merasa dia bisa melakukan kebaikan-kebaikan itu semuanya semata-mata karena Allah. Plus satu hal lagi, dia merasa dalam seluruh ikhtiar usaha yang dilakukannya itu, dia merasa masih banyak kekurangan. Iya, saya sudah melakukan ini itu sebagai suami, tapi saya tahu itu masih kurang. Masih itu belum apa-apa. Iya sih sebagai seorang istri saya telah menunaikan semua kewajiban saya sebagai seorang istri, namun banyak kekurangan. Orang yang senantiasa merasa banyak kekurangan dalam dirinya, selain dia akan melahirkan sikap tawadhu, ya, sikap tawadhu, ya, sikap jauh dari perasaan ujub atau sombong atau kibar, ya. Orang yang senantiasa merasa banyak kekurangan dalam dirinya, kan dia senantiasa mau belajar untuk menerima nasihat, mau menerima kebaikan-kebaikan yang ditulakan oleh orang lain. Nah,
Keenam perkara ini, ya, keenam perkara ini kalau dimiliki dalam sebuah keluarga yang muslim yang sehat, maka akan banyak kebaikan yang bisa dilakukan. Dan sebagai penyempurna dari materi kita pada pagi hari ini adalah kita akan coba tambahkan tentang tanda-tanda rumah tangga beriman bagaimana pernah dituliskan oleh Dr. Karim Az-Ghazali. Di antara tanda-tanda ya, di antara tanda-tanda rumah tangga beriman itu menurut Dr. Karim Az-Ghazali yang pertama adalah rumah itu hidup. Masalul baiti lati yusarwahu fi al baiti lati la yusarwahu fi masalul hayyi wal mayyit. Rumah-rumah yang dalamnya disebut nama-nama Allah dan rumah-rumah yang di dalam tidak pernah disebut nama-nama Allah, tidak ada bacaan Al-Quran di situ, tidak ada sholat sunnah yang dibacakan di situ, ya. Itu adalah perempuan sebagaimana orang hidup dengan orang yang mati, sebagaimana rumah dan kuburan berbeda. Maka jangan sampai di rumah kita sepi dari bacaan Al-Quran. Saling mengingatkan sajalah, ya, suami mengingatkan istrinya, istri mengingatkan suaminya, orang tua mengingatkan kepada anak-anaknya. Biasakanlah, kalau sesuatu sudah terbiasa itu ketika tidak ada bacaan Al-Quran, tidak ada pertanyaan. Kenapa sih baca waktu itu nggak baca Al-Quran? Kenapa sih baca dulu kok nggak baca Al-Quran? Malah tidur lagi. Karena sudah menjadi kebiasaan, akan bisa saling mengingatkan. Yang kedua, selain rumah itu menjadi kiblat. Karena rumah tangga yang beriman, rumah itu adalah menjadi kiblat. Bagi para suami, fa inna khairat salatul mar'i fi baitihi illa salatu maktubah. Sebaik-baik sholat seorang laki-laki itu ada dalam rumahnya. Selain sholat maktubah, sholat wajib. Ya. Maka seorang suami jangan kemudian setelah merasa sudah menunaikan ibadah sholat 5 waktu berjamaah di masjid kemudian sudah selesai, sholat rawatibnya saja ya. Ya, tentu rumah itu juga harus bisa menjadi kiblat. Maka di dalam rumah itu baiknya ada mihrab. Mihrab ada satu ruangan yang digunakan untuk sholat. Kadang butuh untuk keluar di situ menyendiri, menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah salah satu orang yang mendapatkan naungan di hari tidak ada naungan adalah orang yang menangis bersendirian bersama Allah Subhanahu wa taala. Penting bagi rumah itu sediakan mihrab. Enggak perlu sangat luas, sangat besar. Ruangan yang ukuran itu sekedar satu orang sholat pun tidak masalah. Jadi kan rumah itu menjadi kiblat. Kemudian yang ketiga, saling menasihati antara suami istri. Saling menasihati antara suami istri. Tanda-tanda rumah tangga yang beriman itu adalah ketika di dalam rumah tangga itu ada nasihat. Jadi yang namanya sakinah itu bukan nggak ada tengkar, nggak ada cekcok, nggak ada keributan antara suami istri tentang satu hal yang diperdebatkan, bukan. Tetapi ketika dari keluarga itu setiap kali ada hal pelanggaran syariat itu saling mengingatkan. Ada satu yang cukup memprihatinkan, belum lama ini ada seorang ya, ibu menyampaikan kepada saya udah capek sama suami saya, sudah disuruh berhenti selingkuh nggak mau berhenti juga, tetap aja begitu, saya udah capek, udah lelah. Tapi saya pikir-pikir juga mau berpisah. Dia orangnya baik kok, dia menafkahi, dia mencukupi semua kebutuhan kami. Nah, ini bukan keluarga sakinah ya. Kalau membiarkan ada pelanggaran syariat di dalam rumah, hanya karena supaya tidak ada tengkar, tidak ada cekcok, tidak berantem, ya, itu bukan keluarga sakinah namanya. Maka penting untuk saling menasihati antara suami istri. Bahkan Rasulullah SAW pun mengingatkan Ibunda Aisyah, ya, radhiyallahu untuk bangun setiap malamnya melaksanakan sholat witir. Sekedar sholat sunnah saja, ya, itu para istri, para suami punya kewajiban untuk membangunkan istrinya, mengingatkan istrinya. Ya. Kemudian yang berikutnya, tidak meninggalkan siwak. Ya. Tidak meninggalkan siwak. Sama-sama Rasulullah itu kalau sekiranya tidak akan beratkan pada umatnya, maka Rasulullah akan perintahkan setiap umatnya setiap kali akan menggunakan sholat fardu, terutama kita maka untuk bersiwak lebih sering. Dan Rasulullah terbiasa masuk ke dalam rumah bersiwak dalam keadaan bersih. Ya. Ini seringkali diabaikan oleh para suami. Mungkin para capek lelah, tentunya kalau udah mau pulang kantor sudah sampai rumah, tapi nggak persiapan pulang rumah. Ya, padahal kita pulang ke rumah itu persiapan menemui cinta. Ya. Ya. Kalau berangkat ke kantor itu meninggalkan cinta. Jadi kalau bahasanya itu adalah cinta. Seorang yang kita cintai. Ketika kita keluar rumah untuk kantor, sebenarnya meninggalkan orang yang kita cintai.
Dan ketika kita pulang itu menemui seorang istri yang kita cintai, maka sudah selayaknya kalau para suami itu ketika mau pulang ke rumah ya bersih-bersih dulu lah. Ya minimal berwudu, bersiwak, gitu kita kan rumah bersih, kayak situ. Dan karena kemudian ketika istri ngomong, oh bau gitu, sama-sama istri jadi keceplosan ngomong yang nggak baik, suami juga merasa tidak nyaman, baru itu nyampe rumah dan disambut dengan kalimat-kalimat yang tidak menyenangkan gitu. Ini kan malah repot, malah jadi masalah kan itu. Jadi Rasulullah tidak meninggalkan jiwa. Kemudian yang berikutnya kadang-kadang rumah tangga yang iman menurut dokter Karim Al-Jazili adalah jangan melupakan zikir dan wirid-wirid. Keluar masuk rumah dengan jangan sampai kita meninggalkan doa ya. Kemudian di rumah itu selain baca Al-Quran banyak zikir dan wirid di dalamnya ya. Kalau seorang lelaki itu masuk ke dalam rumahnya dengan menyebut nama Allah, ya, ketika masuk dan kemudian tidak makan, maka kita mengatakan kami tidak dapat penginapan hari ini, kami tidak mendapatkan makanan pada hari ini. Namun apabila seorang laki-laki masuk ke dalam rumah dia tidak menyebut nama Allah, kemudian ketika makan dia tidak menyebut nama Allah, maka kita mengatakan kami dapat restoran dan makanan gratis sekaligus tempat tinggal yang gratis. Kalau bilang dari kalau demikian, maka sekali lagi setiap kali kita meninggalkan rumah, para suami khususnya saling menitip kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan lupa untuk saling menitip kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga keluarga yang kita tinggalkan ketika kita meninggalkan rumah mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini beberapa hal yang bisa kami sampaikan untuk materi keluarga sehat, keluarga taat. Penjabarannya juga sangat luas. Tapi pada intinya dalam sesi konsultasi sekian banyak problem rumah tangga yang masuk ke desk kami di ruang konsultasi kami, seringkali problem rumah tangga yang terjadi hampir bisa dipastikan karena mengabaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi karena tidak menjaga sholatnya yang paling banyak itu ya, tidak menjaga sholatnya, kemudian tidak pernah mengikuti taklim ya, jadi tidak tahu bagaimana rumus atau ilmu berkeluarga berumah tangga itu. Sehingga ketika ada bentuk masalah nggak tahu bagaimana solusinya. Ini kan nggak pernah kita taklim. Meskipun dengan Zoom seperti ini ya, meskipun dengan majelis virtual seperti sekarang ini, kita berharap kita ada keberkahan, ada kebaikan yang bisa kita dapatkan. Jangan pernah berhenti untuk belajar, ya, jangan pernah berhenti untuk belajar, dan mari kita senantiasa untuk menjaga keluarga kita untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf dan bersyukur kepada Allah. Aku lupa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jazakumullah khairan katsira Ustadz Noval atas materi yang sangat luar biasa. Masya Allah. Ya mohon maaf atas ketidaknyamanan tadi Ustadz agak terganggu sedikit. Nggak tahu sepertinya ada makhluk asing. Iya. Jadi ya. Mungkin masih ada waktu 10 menit Ustadz. Barangkali ada yang mau bertanya. Ya, silakan. Bapak Ibu kalau ada yang bertanya. Atau mungkin sambil menunggu, ini mungkin saya ingin tahu juga Ustadz. Ini ya. Yang pertama tadi tentang siwak ya Ustadz ya. Iya, iya. Kalau mungkin kalau di Saudi ataupun zaman Rasulullah SAW itu kan pakainya yang siwak beneran itu ya tadi. Ya. Kalau kita nggak tahu, kami pokoknya kalau Ustadz mungkin ada juga ya. Kalau kami itu kan belum terbiasa ya dengan siwak itu, adanya kan ya pasta gigi itu gimana Ustadz? Misalnya kan tadi kayak misal baru datang kayak suami baru datang itu sebelum masuk rumah bersiwak dulu gitu kan Ustadz. Nah itu kalau dengan kondisi yang pada umumnya kita itu terus bagaimana? Gitu ya? Ya, secara spesifik sebenarnya maksudnya adalah menjaga kebersihan diri ya. Namanya ketemu dengan orang yang dicintai ya, kalau kita kondisinya bersih.
wangi. Bahkan Rasulullah itu pernah ya suatu ketika ketika pulang dari safar atau dari sebuah peperangan, ketika pulang itu berhenti di satu batas kota, berhenti di satu batas kota, kemudian mengirimkan utusan untuk menyampaikan kepada para istri kalau para suami sudah mau nyampe rumah ini, gitu. Supaya apa? Para istri bersiap-siap menyambut kedatangan suami. Pun di perbatasan itu para suami bersih-bersih diri, nggak sekedar bersiwak. Ya. Bagaimana supaya badannya wangi, bersih, kita pulang ke rumah itu juga jadi suasananya mengenakan lah, suasananya bikin nyaman. Jadi nggak sekedar bersiwak, bahkan bersih-bersih diri. Mananya adalah ya karena organ mulut ini termasuk yang sangat sangat butuh perhatian ya. Jadi kalau dari berdekatan misalkan maaf suami istri pulang kemudian disambut dipeluk baru ngomong sedikit atau bernapas itu kan kalau keluar bau yang tidak nyaman tetap ada perasaan gini sih gitu loh. Jadi gitu lebih kepada itu sebenarnya kalau hari ini lebih familiar dengan gigi nggak apa-apa. Tapi kalau misal bisa diusahakan dengan kayu siwak nanti berada di kantong nggak masalah. Kan ada juga yang bilang itu, wah masa habis dipakai siwak terus dikantongin kan kayak kotor jorok gitu. Nah, memangnya seberapa sih kotoran yang ada di gigi itu sih? Berarti kalau sampai kotorannya banyak berarti berkumurnya nggak benar dong gitu loh. Berarti ketika wudhu berkumurnya nggak maksimal sehingga menyisakan kotoran banyak di gigi. Artinya kalau kita bersiwak itu paling yang menimpal kotoran yang menempel di gigi kita nggak terlalu banyak, hanya untuk memastikan tidak ada kotoran yang tersisa di gigi kita gitu seperti itu. Voilà. Terus yang kedua ini tentang ini kan ya ada beberapa teman yang kemarin istilahnya punya masalah itu kalau misal mau konsultasi itu gimana Ustadz prosedur di GKS ya? Di Ya, Arafah. konsultasi bisa di Pria Keluarga Sakinah, bisa ke kantor, nanti bisa menghubungi nomor admin kami, ya, nanti akan dijadwalkan. Karena memang banyak ya, itu kami berbagi dengan kegiatan harian kami di kantor, jadi sebaiknya nanti memang menyampaikan ibaratnya ngelis ya absen di admin kami nanti akan dijadwalkan. Karena memang sebenarnya kalau problem rumah tangga itu nggak ditanyakan kalau problem rumah tangga ya yang ada latar belakangnya segala macam itu tidak ditanyakan karena tidak bisa itu jawabannya B karena begitu ketika latar belakangnya berbeda jawabannya bisa jadi berbeda. Jadi itu aja langsung menghubungi admin nanti akan dijadwalkan kapan bisa dengan saya atau bisa dengan ustadz yang lain. Silakan. Ada syarat-syarat tertentu? Ada syarat. Kita bagaimana layanan konsultasi yang sudah berlangsung selama ini ya siapa saja bisa ya. Kalau syaratnya gini, paling kalau sebaiknya ketika berkonsultasi itu bersama pasangan itu yang paling afdol. Kalau hanya istri cerita sendiri tentang masalahnya tentang suaminya, sebenarnya suaminya benar nggak seperti yang diceritakan istrinya kurang afdol ya. Kalau seorang ibu ya belum nyaman untuk bersama suaminya ya jangan datang sendirian ya. Datang sekarang kami juga para lelaki masalahnya. Jadi ya kalau datang ada bawa teman lah itu teman kepercayaan yang kira-kira bisa menjaga rahasia yang nggak diceritakan kemana-mana. Gitu. Konsultannya hanya para ustadz ya Ustadz? Nggak ada ustadzah? Ada ustazah juga. Jadi kalau misalnya nyaman dengan ustazah, ada ustazah Sayyidah Sofia. Beliau kan istri dari Auyar Hamzah dan Nur Kurniawan. Dia juga bisa kita jadwalkan. Cuman karena sekarang kan masih masa idah. Jadi insya Allah kalau bulan depan sudah memungkinkan, ya bulan depan insya Allah sudah memungkinkan beliau untuk kita minta untuk melayani konsultasi untuk para. Memang sebenarnya kami dorong begitu kalau memang para ustadzah di sini ada Bu Saidah, kemudian ada Bu Falusi itu memungkinkan untuk kita jadwalkan akan kita jadwalkan Kemarin sementara saya hubungkan lewat kontak Ustaz. Mungkin sudah WA mungkin misalkan. Maksud saya kalau kepengen ketemu itu apakah harus di Arafah atau
di rumah Ustazah Saidah atau gimana? Tetap di Arafah ya? Nanti bisa diatur, ya. Bisa diatur nanti Iya. adminnya akan mengatur sejauh mana kemungkinannya. Dulu kami itu bahkan kadang sampai menyediakan waktu untuk ketemu di rumah itu kadang gitu. Tapi ya sekali lagi karena berbagi dengan beberapa kegiatan yang lainnya, jadi nanti sebaiknya malah nanti lihat admin yang akan mengatur waktu jadwal kami. Seperti itu. Iya. Oh iya Ustaz. Ini alhamdulillah nanti insya Allah kalau ada yang bertanya akan saya sampaikan insya Allah untuk konsultasi di Arafah. Terus ini satu lagi nggak apa-apa ya Ustaz, masih ada 3 menit. Ya. Kemarin soalnya kan ya untuk ilmu juga untuk kami ada beberapa salah satu faktor ini Ustaz. Misalnya ini kan ada yang bermasalah di rumah tangganya itu kan kemarin ada pasangan suami istri itu punya masalah rumah tangga, akhirnya mereka berdua itu memutuskan malah sepakat gitu ya, sendiri-sendiri tapi statusnya masih mempertahankan suami istri gitu. Nah itu kalau seperti itu tuh statusnya gimana Ustaz? Jadi mereka yang istrinya juga hidup di rumahnya, istrinya hidupnya ya bisa sendiri-sendiri, tapi masih nggak mau kalau masalah status masih biar dipandang masyarakat lingkungan itu masih tetap suami istri ya sudah, tapi sendiri-sendiri gitu loh. Kalau seperti itu gimana sih? Ya, itu ibarat menempuh perjalanan yang tidak berujung ya. Sebaiknya sih, kalau dalam syarat Islam itu misalkan kalau yang terjadi adalah perceraian, bahkan perceraian sekalipun itu sebaiknya tidak memisahkan suami dari istri ya, karena perceraian talak raj'i ya, talak yang bisa dirujuk, misalkan seorang suami mengucapkan kata talak kepada istrinya ya, seperti itu tidak benar. Misalkan istri keluar dari rumah masih talak raj'i, dalam arti masih bisa dirujuk, karena berharap Islam mengatur berharap mereka akan rujuk kembali. Adapun bagaimana kalau talak itu tidak diucapkan, tetapi mereka memilih sendiri-sendiri dalam keadaan kalau masih satu rumah, ya, tapi jangan sampai kemudian mendiamkan, karena kita terkena pasal dalil ini itu tidak boleh mendiamkan saudara kita lebih dari 3 hari loh, apalagi suami atau istri kan gitu, ya. Harapannya ketika mereka tetap bersama, ya, itu akan membaik hubungannya. Tapi bukan berarti tidak ada solusi sama sekali, maka juga sebaiknya mereka berdua kalau punya itikat baik, ya, itikat baik datang misalkan ke tempat kami ya, itu untuk mengkonsultasikan untuk bagaimana sih menyelesaikan masalah ini. Yang bisa gantung seperti itu kan, kasihan juga anak-anak. Apalagi kalau anak-anak melihat contoh yang tidak baik dalam cara berkeluarga, berumah tangga, bapak ibunya nggak tersebut apa, kemudian kelihatan saling musuhan. Nanti jangan-jangan anak-anak ketika berkeluarga, berumah tangga jadi seperti itu juga, karena berapa banyak hari ini orang yang berkeluarga, berumah tangga itu tidak berbeda jauh dari orang tuanya. Ketika yang diwariskan adalah kegiatan-kegiatan buruk, maka jadilah cara berkeluarga, berumah tangganya itu seperti itu. Apalagi kalau yang dihadapi adalah pasangan itu berbeda dari itu. Misalnya ada kasus yang pernah saya ceritakan, misalkan ketika seorang suami itu kalimat marah, memukul istrinya, gitu. Begitu, saudara. Dan ternyata itu ketika anaknya menyaksikan itu setiap hari, dan ibunya diam saja diperlakukan begitu, itu kebawa ketika dia berkeluarga, berumah tangga, dan bisa hilang. Meskipun dia paham itu nggak benar secara ilmu, secara syariat itu nggak baik untuk dilakukan, tapi dia melakukan. Baru sadar ketika kemudian istrinya tetap bersikukuh untuk minta terpisah dari dia baru menyadari, oh ternyata saya telah mengikuti cara yang salah berkeluarga, berumah tangga dari orang tua saya. Jadi jangan menganggap sepele loh ya para ibu, para suami istri itu ketika berkeluarga dengan itu tidak. Suaranya hilang. Ustaz, suaranya hilang, Ustaz. Ustaz, suaranya nggak kedengeran. Ke mute. Ustaz, suara Ustaz hilang, tidak muncul.
Ke unmute Ustaz, ke mute. Nah, Afan Ustaz suaranya hilang. Ya. Suaranya hilang. Oh, oh iya. Iya. Ya, saya rasa cukup ya. Ya Ustaz. Afan. Ya. Masya Allah, Afan Ustaz telah atas waktunya. Bentar. Ya. Langsung Ustaz tadi sudah ditutup dengan salam. Ini selanjutnya untuk kami sebagai admin akan kami tutup. Ya, alhamdulillah kajian pada pagi hari ini melalui Zoom, insya Allah alhamdulillah lancar. Walaupun di awal ada gangguan, tapi ini ilmunya tetap sangat bermanfaat dan semoga Ustadz dan kru selalu diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan sehingga ilmu-ilmunya masih sangat kami butuhkan Ustadz. Dan doakan kami juga semoga kami bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah diberikan oleh Ustadz Noval. Amin. Dan semoga juga bisa menularkan ke saudara-saudara kami yang baik Ustadz dan Bapak Ibu, inilah beberapa yang sudah pamit tadi. Kita tutup kajian ini dengan hamdalah dan kafaratul majlis bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami sebagai pengurus dan admin mohon maaf atas segala salah khilaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin live ya Ustaz.